Zaman Weda dimulai pada masa suku bangsa Arya mendatangi lembah Sungai Sindhu sekitar 2500 hingga 1500 sebelum Masehi. Setelah mendesak bangsa Dravida ke sebelah selatan sampai ke dataran tinggi Dekan, pada zaman inilah suku bangsa Arya membawa perubahan peradaban pengetahuan Hindu. Saat itu mereka berhasil memodifikasikan kitab mantra menjadi Caturveda yang terdiri dari satu Rigveda yang berisi dibagi menjadi 10 mandala yang terdiri dari 10.552 mantra. Yang kedua Samaveda. Kitab ini merupakan kitab yang isinya diambil dari Rigveda. Namun ada beberapa yang tidak diambil terkait dengan nyanyian suci yang dinyanyikan pada saat upacara dilakukan. Yang ketiga Yajurveda. Kitab ini berbentuk prosa yang isinya berupa doa dan pelaksanaan upacara. Yang keempat Atharvaveda, berbentuk prosa yang isinya berupa mantra-mantra yang kebanyakan bersifat magis sebagai tuntunan hidup. Pada zaman ini juga masyarakat dibagi atas kaum Brahmana, Ksatria, Vaisya, dan Sudra. Yang pertama yaitu kaum Brahmana. Kaum Brahmana merupakan tingkatan tertinggi dalam kasta agama Hindu. Seseorang yang sudah menjadi kaum Brahmana berarti sudah mampu mempelajari ajaran agama Hindu. Bukan hanya mempelajari ajaran agama Hindu, tetapi kaum Brahmana sudah dapat mengartikan ajaran-ajaran agama Hindu yang ada di dalam kitab Weda. Yang kedua yaitu kaum Ksatria. Kaum Ksatria termasuk ke dalam kasta kedua yang ada di dalam ajaran agama Hindu. Seseorang yang ke dalam kasta ini merupakan seorang perwira atau prajurit yang harus memiliki kekuatan dan keberanian dalam menjaga suatu wilayah. Yang ketiga yaitu kaum Waisya. Kaum Waisya merupakan kasta ketiga di dalam agama Hindu yang dimana golongan ini berisikan petani, pedagang, dan tukang. Meskipun berada di kasta ketiga dalam agama Hindu, tetapi kasta Waisya sangat berperan dalam menjaga kemakmuran masyarakat. Yang keempat yaitu kaum Sudra. Kaum Sudra adalah salah satu dari 4 kasta dalam agama Hindu. Sudra dianggap sebagai kasta terendah. Biasanya kaum Sudra menjalankan sebuah pekerjaan yang bergantung pada kekuatan jasmani, ketaatan, dan bakat ketekunan. Maka dari itu, mayoritas kaum Sudra bekerja sebagai buruh, tukang, petani, pemulung, nelayan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu zaman Brahmana. Pada zaman Brahmana, kekuasaan kaum Brahmana amat besar pada kehidupan keagamaan. Kaum Brahmana lah yang mengantarkan persembahan orang kepada para dewa pada waktu itu. Zaman Brahmana ditandai pula mulai tersusunnya tata cara upacara beragama yang teratur. Kitab Brahmana adalah kitab yang menguraikan tentang saji dan upacaranya. Penyusunan tentang tata cara upacara agama berdasarkan wahyu-wahyu Tuhan yang termuat di dalam ayat-ayat kitab suci. Pada zaman Upanishad, yang dipentingkan tidak hanya terbatas pada upacara dan saji saja, akan tetapi lebih meningkat pada pengetahuan batin yang lebih tinggi, yang dapat membuka tabir rahasia alam gaib. Zaman Upanishad ini adalah zaman pengembangan dan penyusunan falsafah agama, yaitu zaman orang berfilsafat atas dasar Weda. Pada zaman ini, muncullah ajaran filsafat yang tinggi yang kemudian dikembangkan pula pada ajaran Darsana, Itihasa, dan Purana. Pokok ajaran yang berkembang adalah Brahma Tatwa, yaitu pengetahuan tentang rahasia Brahman atau Tuhan, dan Atma Tatwa, yaitu pengetahuan tentang rahasia Atman, yang kemudian Atma Tatwa berkembang menjadi Karma Pala Tatwa, Punarbawa Tatwa, dan Moksha Tatwa. Kuil Brihadiswara. Kuil Brihadiswara juga dikenal sebagai Kuil Brihadeswara atau Kuil Raja-Raja. Dibangun pada abad ke-11 oleh Raja Kola. Kuil ini didedikasikan untuk Dewa Siwa. Struktur utamanya adalah gopura atau gerbang.
yang menjulang tinggi dan lingam emas raksasa di dalamnya. Yang kedua, Karnak Sen Temple. Kuil ini dibangun pada abad ke-13 oleh Raja Narasimhadewa. Ia dari dinasti Gangga Timur. Karnak Sen Temple ini didedikasikan untuk Dewa Matahari dan merupakan gambaran dari kereta Dewa Matahari yang ditarik oleh 7 kuda. Yang ketiga, kuil Jagannath. Kuil Jagannath di Odisha adalah kuil yang ikonik dan juga menjadi tempat berdirinya Rath Yatra yang terkenal di dunia. Ini didedikasikan untuk Dewa Krishna. Yang keempat, kuil Kedarnath. Kuil Kedarnath letak di pegunungan Himalaya dan merupakan salah satu kuil terkenal di negara ini. Kuil ini didedikasikan untuk Dewa Siwa dan diyakini dibangun oleh Pandawa. Kuil Triyuginarayan. Kuil kuno ini berada di distrik Rudraprayak di Uttarakhand. Kuil ini memiliki pengikut yang datang dari seluruh dunia. Hal ini diyakini sebagai tempat di mana Dewa Siwa dan Dewi Parwati menikah. Pasangan dan pengantin baru di seluruh dunia mengunjunginya untuk mencari berkah.